Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 12 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG koreksi ya, merah, bahkan tadi sempat turun cukup dalam, jebol supportnya ke 7180-an untuk harga terendah hari ini. Tapi ditarik naik lagi dan secara teknikal sih masih bisa bertahan ya di atas supportnya 7230-an. Semoga aja untuk besok Selasa masih bisa bertahan di atas itu. Kalau naik ya bagus ya. Kalau lihat candlenya hari ini sih semoga aja sih bisa hijau. Semoga aja ya. Cuman kalaupun turun ya pastikan nggak jebol di bawah 7230 untuk amankan IHSG ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 11 November agak kurang bagus. Asingnya masih keluar ya, masih terus distribusi dan masih di saham-saham ini yang paling banyak dijual asing. Bank BRI hari ini net sell 727,4 M ya, cukup banyak ya, asingnya keluar terus ini di saham Bank BRI. Kemudian di BBCA juga masih keluar hari ini sebanyak 407 M lebih ya, cukup banyak. Di Adaro juga asingnya keluar lagi hari ini lumayan banyak, 116,5 M. Di Telkom, Bank Mandiri juga keluar, di saham-saham utamanya keluar ya untuk asingnya. Dan yang paling banyak dibeli asing ada Bumi. Harga sahamnya rebound cukup tinggi ya, asingnya masuk 122,2 M, cukup menarik untuk saham Bumi, mulai volatile. Kemudian PNLF, INDF, EXCL, PTRO asingnya masuk, cuman secara nilai ya seperti ini, nggak sebanyak asing keluar. Kalau secara keseluruhan sih asingnya masih distribusi. Untuk besok Selasa ya mungkin masih pantau level 7230-an, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini asingnya juga keluar dan harga sahamnya tadi di awal market open gap bawah cukup dalam ya, opennya langsung di 9.800 ya di area support, jadi open gap bawah langsung naik dan ini close-nya pas di resistannya 10.050. Jadi untuk teman-teman misal tadi sempat ambil di awal market ya pas di area supportnya ya lumayan floating profit. Tinggal untuk besok berhasil breakout di atas 10.050 atau enggak ya. Tapi kalau gagal breakout ya mending wait and see aja dulu, atau yang udah punya posisi floating profit ambil di bawah tadi ya mending diamankan, misal besok langsung merah takutnya ya masih turun ya, cuman kalau langsung hijau ya bagus. Untuk BBCA secara technical resistennya ke 10.400an lagi kalau misal besok berhasil breakout dan ada yang jaga harga di level 10.050 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA ya, hari ini tanggal 11 BBCA hari ini tanggal 11 November asingnya keluar 407 M. Kalau kita lihat dari minggu lalu ya, dalam satu mingguan terakhir cenderung keluar sih untuk asingnya di BBCA. Ini udah net sell 1,7 triliun ya dalam satu mingguan terakhir. Ya SG-nya turun, BBCA-nya juga turun, asingnya keluar. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk hari ini tanggal 11 untuk asingnya yang distribusi ada KZ sebanyak 358 M. Kemudian selain KZ, NI, ZP, AK versi asing juga keluar dan yang masuk BK, CC, RX ya, yang nampung juga sebenarnya asing sih, tapi yang distribusi lebih banyak, jadi harga sahamnya untuk hari ini masih merah ya. Kemungkinan sih tadi ketika open gap bawah itu ini yang distribusi KZNI, dan yang naikkan asing juga yaitu BK, CC versi asing. Jadi untuk besok pantau aja di awal marketnya gimana ya untuk saham BBCA, semoga aja bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 10.050. Cuman kalau langsung merah ya wait and see aja dulu, tunggu lagi di area supportnya 9.800, 9.775 itu area supportnya kalau merah. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang masih terus didistribusi asing, bahkan hari ini keluarnya cukup banyak ya, nggak nanggung-nanggung 700-an M ke level 4.460. Tadi sempat turunnya lumayan dalam, agak ngeri untuk saham BBRI ini. Hati-hati buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss ya, saran saya sih jangan kebanyakan average down ya, karena ya walaupun secara teknikal
Ini di harga bawah, cuman kan kita nggak tahu ya, kalau retailnya masuk terus asingnya keluar itu agak berat buat naik untuk saham BBRI. Jadi mending wait and see aja dulu buat teman-teman yang udah punya posisi dana floating loss, mending wait and see aja dulu. Kalau mau cut loss bagian ya disclaimer, cuman kalau tetap masih mau hold juga semoga aja sih nggak dalam banget ya, misal masih turun untuk saham Bank BRI. Kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam sih, ada di 4100 ya, mendekati level itu, dan resisten terdekatnya di 4640 ya. Jadi mending kalau mau entry nunggu konfirmasi breakout di atas 4640 kalau secara teknikal, atau nunggu asingnya mulai masuk. Kalau asingnya masih terus distribusi mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat untuk BBRI dalam satu mingguan terakhir ini aslinya udah net sell 2 triliunan lebih, dan hari ini cukup banyak 722,4 M keluar ya di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail Bank BRI hari ini tanggal 11, iya yang nampung sih sebagian asing ya, asingnya ada juga yang nampung yaitu AK, CC, BK, cuman yang distribusi lebih banyak KZ ya, net sale-nya nggak nanggung-nanggung 634,2 M. Ini kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 681, cenderung distribusi untuk KZ versi asing di saham Bank BRI. Selain KZ ada ZP, net sale 188,5 M, kemudian BB versi asing juga net sale 184,3 M, DP, AG, SQ, LG ini versi asing juga keluar. Jadi aslinya masih distribusi cukup banyak di saham BBRI, dan yang nampung lokalnya juga masih net buy, retail masih pada masuk ya, fresh terus. Ya disclaimer sih kalau mau entry, cuman ya sabar aja ya kalau misal masih turun. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung turun ya. Kalaupun naik ya mungkin technical rebound kalau belum bisa breakout di atas 4640. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik ya, sempat turun tadi cuman ditarik naik lagi dan close di level 6.350, ditutup surplus 0,40%. Ya masih bisa bertahan sih di atas 6.275 ya, nggak tahu untuk besok, semoga saja bisa hijau. Kalau hijau resisten terdekatnya di 6.500 6.525. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BMRI tanggal 11 November ya, tanggal 11 November aslinya net sell sebanyak 64,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bank Mandiri hari ini yang keluar didominasi asing, yang nampung juga sebagian asing sih, cuman nampungnya lebih gak terlalu ini ya, lebih kuat distribusinya untuk aslinya, jadi aslinya net sell. Kalau kita lihat market maker utamanya AK, kemudian BK, keduanya ini juga broker asing ya, AK, BK, dari keduanya net sell. Untuk besok sih mungkin kalau untuk saham Bank Mandiri ya mungkin pantau aja level ini 6275 ya, semoga aja sih masih bisa bertahan di atas itu. Kalau mau entry disclaimer, cuman kalau IHSG-nya masih kurang bagus dan aslinya cenderung keluar ya, kemungkinan untuk saham Bank Mandiri kalau nggak sideways malah bisa koreksi lagi lebih dalam. Kita lihat aja untuk besok apakah bisa bertahan di atas 6275 atau enggak, semoga aja sih bisa ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham PANI, PANI ya, ini yang ngegas terus dan hari ini koreksi. Beberapa hari ini sideways dan hari ini jebol support minus 6,40% ke level 15.725. Ini secara teknikal gagal bertahan di atas 16.300. Jadi hati-hati buat teman-teman yang udah floating profit cukup banyak, misal ambil di bawah dan tetap hold kan lumayan ya, floating profitnya nggak ada salahnya buat diamankan sih ketika jebol support ini. Takutnya kalau besok masih koreksi turun, support selanjutnya lumayan dalam ada di 14.100 ya, balik lagi di level ini untuk area support PANI ya. Kalau mau entry agak nanggung sih kalau nge-HK di level 15.700, tapi disclaimer. Kalau kita lihat transaksinya hari ini PANI, PANI
Pani aslinya keluar 8,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, PANI hari ini tanggal 11 didistribusi oleh AK. Oh, AK-nya versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya Netcel. Kalau kita lihat XL masuk, yang nampung paling banyak ini XCP, XL ya, sebagian retail masuk sih di harga atas, cuman ya kalau untuk scalping kan disclaimer, cuman kalau ini apa ya, kalau merah seperti ini kan berat juga ya buat dapat profit, jadi mending untuk besok wait and see aja dulu. Kalau misal merah di awal market, tunggu di area supportnya 14.100 mungkin ya. Kalau di area support ada tanda-tanda pullback, nah itu disclaimer kalau mau entry, nanti antisipasi aja kalau jebol di bawah supportnya 14.000, jadi resikonya nggak terlalu gede. Mungkin seperti itu untuk saham Pani. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang kemarin mantul, hari ini naik lagi, bahkan ini secara teknikal ATH ya, breakout di atas 486, close di 494 ya, bahkan tadi sempat nyentuh level 500 untuk saham BRMS, ada sedikit perlawanan turun. Trennya masih strong bullish, jadi kalau besok naik ya target price-nya di 550, 545, 550 itu area resisten selanjutnya untuk sampai RMS. Misal besok masih uptrend ya, buat teman-teman yang mau entry amannya buat scalping, soalnya ini harganya udah di atas. Kalau kita lihat transaksi hari ini BRMS apakah aslinya masih masuk, keluar sih 42 M ya, jadi hati-hati untuk besok kalau tiba-tiba support. BRMS hari ini tanggal 11 yang akumulasi BB nya versi lokal ya, 128,2 M, hampir seluruh transaksinya buy ya untuk BB versi lokal hari ini, murni akumulasi di saham BRMS. Dan untuk asnya sendiri distribusi Netcel. Untuk besok sih mungkin masih pantau level ini ya, buat teman-teman mungkin yang udah ambil posisi darah support dan floating profit, belum sempat taking profit ya, pasang trailing stop aja. Takutnya kalau tiba-tiba besok jebol di bawah 480 itu bisa turun lagi lebih dalam, tapi kalau naik ya target price-nya di 540, 550-an area sini untuk resisten saham BRMS. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRMS. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand BREN. Brand hari ini juga ngegas lagi, naiknya cukup tinggi 7%-an lebih ke level 7375, mendekati area resistennya ya, bahkan tadi sempat ke 7.525 dekat area resisten, cuman belum sempat nyentuh sih. Untuk besok mudah-mudahan ini nguji 7.600 ya. Kalau setelah nyentuh resistennya ini bisa breakout atau enggak ya, kita lihat aja besok. Kalau gagal breakout ya mending diamankan aja yang udah floating profit, atau buat teman-teman yang mau mengurangi, misal masih non floating loss cukup banyak dan mau mengurangi kerugiannya ya, bisa diamak keluar, nanti kalau turun ambil lagi di harga bawah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham brand, aslinya keluar sih 36 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, DX yang akumulasi itu DX versi lokal 73 M. Yang masuk yang keluar retail ya, XL, AZ, XC ya, untuk lokalnya yang keluar sebagian retail. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin ya, mungkin bisa jadi naik dulu di awal market ya. Kalau berhasil breakout di atas 7.600 ya bagus ya, bisa naik lagi lebih tinggi. Cuman ya antisipasi aja kalau sampai jebol lagi di bawah 7.600, misal besok sempat jebol di atas itu, mungkin seperti itu ya. Jadi skenario mungkin kalau di awal market naik jebol resisten 7.600 ya, target price nya di sini. Cuman kalau malah balik lagi sih turun ya, antisipasi aja ya, misal di 7.505 atau 7.550 disesuaikan aja. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat retailnya hari ini keluar ya nggak menutup kemungkinan besok naik dulu di awal market. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang harganya masih di bawah, bahkan tadi sempat
Ini buat lo baru ini kurang bagus ya untuk saham Telkom. Sempat nyentuh level 2650 loh untuk hari ini. Ini makin turun aja ya untuk harganya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom. Tanggal 11 disertai distribusi asing 69,6 M. Sebenarnya sih kalau kita lihat nilai transaksi beberapa waktu terakhir untuk saham Telkom itu cenderung sepi ya, jadi kurang menarik, mungkin belum ada sentimen buat asing ngeramein saham Telkom. Untuk asingnya sendiri ya yang nampung asing sih KZ ya 53M netbuy, tapi yang keluar lebih banyak. Yang keluar untuk asingnya ada RX, PK, ZP. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail masuk lagi di saham Telkom. Jadi untuk besok mungkin ini sih kalau belum ya kalau IHSG-nya kurang bagus mending wait and see aja dulu sih untuk saham Telkom. Takutnya bisa turun lagi lebih dalam ya. Jadi kalau mau entry atau average down lagi jangan buru-buru ya, walaupun secara teknikal harganya udah di bawah, tapi kalau aslinya terus keluar dan belum ada sentimen yang bagus buat naikin saham Telkom ya kemungkinan agak berat ya buat rebound. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Ini saham Bumi hari ini ngegas ya, langsung nggak nanggung-nanggung 17% loh. Naik 17%. Ini ada apa? Mungkin buat teman-teman yang tahu sentimennya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih secara broker summary emang diakumulasi asing sebanyak 122 M-an. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Bumi yang akumulasi AK ya, AK versi asing netbuy 62M, CC BK versi asing masuk. Dan untuk lokalnya ada MG yang juga masuk 28 M-an. Market maker utamanya MG-nya netbuy rata-rata belinya di 145, untuk AK rata-rata belinya di 140. Hari ini close di 149, berarti floating profit semua ya yang hari ini masuk di saham Bumi, average-nya di 140-145. Ya mungkin kalau naik pantau aja level ini 155, ini target price-nya ya. Sekiranya berat atau di area sini ada tanda-tanda turun ya diamankan aja, ini resistennya. Hati-hati ya buat teman-teman yang mau entry, amannya buat trading dulu mungkin untuk saat ini ya, soalnya tahu sendiri untuk MG karakternya cenderung scalpingan ya, walaupun hari ini saya yang akumulasi, cuman kalau besok nggak bisa breakout di atas 154, 155 ya nggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit. Ini resisten terdekatnya 154, 155 dan supportnya di 134. Kalau lihat candlenya hari ini dan transaksinya hari ini ada yang akumulasi, dan mudah-mudahan sih untuk besok naik dulu nguji resistennya ini. Nggak bisa breakout atau enggak ya kita lihat saja besok. Pantau level 155, 154. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini asingnya keluar, harga sahamnya turun lagi, ini lebih dekat lagi ke area support, jadi jangan buru-buru buat entry untuk besok kalau masih turun ya. Tunggu aja di dekat supportnya 3570-an, mungkin mendekati area support. Kalau ada tanda-tanda pullback, kalau mau entry lagi itu lebih aman. Cuman kalau di harga saat ini agak nanggung ya, tapi disclaimer. Kalau kita lihat hari ini Adaro tanggal 11 November aslinya keluar 116 M-an. Kalau kita lihat lebih detail Adaro hari ini ya, ini yang keluar broker-broker asing ya, AK, ZP, BK, YU versi asing netgel, dan yang nampung lokal BB, TP, IP ya, sebagian retail. Kalau kita lihat juga lebih bawah ini masuk hari ini di saham Adaro. Asingnya sebenarnya udah mulai keluar sih, ketika sideways seperti ini itu cenderung keluar ya. Jadi ketika kemarin naik ya mungkin karena emang waktunya naik, cuman hati-hati aja untuk besok. Kalau masih merah tunggu aja di area support 3580, 3570 itu mungkin lebih aman. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro.
Selanjutnya kita akan cek saham PTRO ini yang hari ini naik lagi 5% lebih mendekati area resisten. Ini waktunya taking profit sih, kalau mau entry agak beresiko ya, emang trennya bullish. Saham-saham top teman-temannya juga naik ya, brand BRPT naik, PTRO juga ikutan naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham PTRO hari ini aslinya masuk 23, sekian M tadi. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO hari ini secara keseluruhan ada yang akumulasi enggak ya? Ya sebenarnya enggak ada yang akumulasi banyak sih, cuman yang masuk ini didominasi asing, CC, DP, AG, BK, AK versi asing, dan yang keluar lokal, retailnya juga sebagian keluar, harga sahamnya naik. Ya untuk besok sih mungkin kalau belum bisa breakout di atas 19.400 wait and see ya, takutnya ya ini udah di resistensi, waktunya taking profit bukan waktunya masuk, kecuali bisa breakout lagi. Nah itu kita besok cari target price nya lagi ya, tapi pantau aja level 9.400 mungkin untuk besok Selasa. Kalau turun supportnya lumayan dalam, soalnya di 17.100, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Oke, itu untuk saham PTRO. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.